Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andri Channel. Kali ini kita akan lanjutkan kembali teks basic, dasar-dasar perpajakan, yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A mengenal PPH pasal 21. Kita masuk ke bagian ketiga guys. Oke, terima kasih sudah like dan share. Jangan lupa subscribe guys. Oke, selamat menyaksikan. PPh pasal 21 guys, itu terutang untuk setiap masa, yaitu akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Pembayaran berarti saat pemotong pajak membayar secara tunai melalui kas atau bank, oke? Atau saat pengakuan beban. Jadi dilakukan saat pembayaran atau saat akhir bulan terutangnya penghasilan. Pembayaran yang tadi ya saat dibayarkan secara tunai. Nah, saat akhir bulan terutangnya penghasilan, di sini berarti adanya pengakuan beban sebagai hutang, guys. Jadi di sini diartikan bahwa beban diakui oleh pemotong pajak dalam hal jumlah nominal tertentu, pihak penerima penghasilan, maupun waktu pembayaran sudah diketahui dengan jelas atau bersifat definitif. Nah, penentuan saat utang ini menjadi penting, guys, karena saat utangnya PPh besar 1 menentukan kapan perusahaan harus memotong pajak. Jika salah menentukan kapan pajak terutang, maka perusahaan akan terlambat memotong, menyetor pajaknya. Akibatnya akan ada sanksi berupa bunga, guys. Nah, sebagai contoh di sini, saat terutangnya pajak, guys ya. Ya, di sini seperti ini, guys. Misalnya pada tanggal tertentu di sini, suatu tanggal 31 Desember misalnya, pemotong pajak mencatat adanya hutang bonus untuk dibagikan ke seluruh pegawai sebesar 100 juta di neraca. Ada hutang bonus 100 juta di neraca, guys. Oke, bonus tersebut guys, sudah dihitung terperinci untuk masing-masing pegawai yang akan menerima beserta jumlah masing-masing. Jadi dari 100 juta ini bukan cuma angka gelondongan, guys, tapi siapa pegawai yang menerima dan berapa masing-masing. Nah, manajemen pemotong pajak memutuskan untuk membayar bonus tersebut di tahun 2000X5. 2000X4, 31 Desember 2000X4 dicatat sebagai hutang bonus 100 juta. 21 April 2000X5 dibayar. Nah, PPh 21 guys, sudah terutang pada 31 Desember 2000X4 saat pengakuan sebagai beban. Oke, pengakuan beban sebagai hutang perusahaan. Karena kenapa tadi? Tadi kan sudah disebut ya, sudah dihitung terperinci untuk masing-masing pegawai akan menerima beserta jumlahnya masing-masing. Siapa saja pegawai dapat berapa, artinya di sini berarti sudah definitif, guys. Ya, objek P21 ya sudah berarti bahwa sudah terutang. Jadi ya perlu diketahui bahwa adanya hutang tadi, guys, atas beban yang merekam objek 21 tidak selalu berarti bahwa PPh sudah terutang. Pencatatan hutang atas beban yang bersifat cadangan atau tentatif belum terutang PPh 21, guys. Nah, sedangkan pencatatan hutang suatu beban yang sudah definitif atau sudah pasti diketahui besar penghasilan yang akan diterima masing-masing pegawai sudah terutang 21.
Nah, jadi bila pencatatan hutang di 2024 tadi masih berupa angka, perkiraan atau estimasi atau gelondongan, guys, belum diketahui dengan pasti, dengan jelas siapa dapat berapa. Ya, siapa saja yang menerima bonus dan berapa nominal akan diterima masing-masing pegawai. Maka di sini baru cadangan bonus, guys. Ya, belum terutang. Tapi itu tadi, ngaturnya gimana? Kalau ternyata sudah dibilang beban bonus, ya hati-hati, guys. Jadi ini penggunaan terminologi dalam suatu akun juga penting, ya. Kalau bisa kita catat cadangan bonus loh. Ini kenapa cadangan ya? Kan kita baru catat di apa utang bonus itu baru gelondongan, baru angkanya aja 100 juta. Siapa dapat berapa belum ketahuan. Jadi hati-hati guys kalau kita mencatat ini ya. Jadi memang kita harus menentukan nih, mau gimana? Masih mau dicatat saja belum dibayar, oke. Belum terutang kalau apa? Kalau belum jelas siapa dapat berapa. Tapi kalau ternyata di bonus tadi, di utang bonus tadi sudah ketahuan siapa dapat berapa, ya sudah terutang di situ guys. Ya, begitulah guys. Jadi kapan PPh 21 terutang dan wajib dipotong? Saat dibayar tunai atau saat dinyatakan sebagai utang tapi yang bersifat definitif. Oke guys. PPh pasal 21 guys, terutang di mana terjadi pembayaran atas jasa kegiatan pekerjaan. Di mana di situ, maka dibayarlah di tempat itu. Jadi artinya guys, kalau misalnya pusat memberikan gaji, maka pusat motong. Di mana? Di pusat. Pakai siapa? NPWP pusat. Pakai NPWP pusat guys. Kalau ternyata cabang juga memberikan pembayaran gaji, maka di sini juga harus dibayar di cabang. Cabang membayarkan gaji. Yang harus melapor PPh 21 itu adalah cabang. Oke? PPh pasal 21 guys tidak menganut sentralisasi. Sentralisasi seperti kita ketahui cuma ada dua sebetulnya. PPh badan dan pajak pertambahan nilai. Itu pun dengan pemberitahuan ya dan tata caranya ada di per 11 guys, tahun PJ 2020 tentang tata cara sentralisasi. Ya, jadi selain itu guys, secara umum ya, di mana PPh 21 terutang itu adalah di mana gaji, pembayaran, tunjangan gitu ya, dilakukan di tempat lain selain pusat. Ya, tidak mengenai sentralisasi. Maka pemotongan penyetoran pelaporan PPh pasal 21 dilakukan di mana pembayaran imbalan kepada orang pribadi dalam negeri dilakukan. Jadi tidak hanya di kerutan di kantor pusat saja, tapi juga di kantor cabang, di kantor perwakilan atau unit, atau tempat pelaksanaan pekerjaan atau jasa dan kegiatan. Kecuali ya guys, ada yang baru ya, di kantor pelayanan pajak besar khusus media ya, di situ kan ada pengecualian. Sepanjang itu juga nggak langsung otomatis ya, ada tata caranya lagi guys. Silahkan cek di PR07 guys, PJ 2020. Nah, jadi secara umum tempat terutangnya adalah di mana pembayaran atas imbalan dari jasa kegiatan atau pekerjaan dilakukan. Disitulah harus dipotong. Jadi penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 guys, itu pada dasarnya cuma terbagi dua. Penghasilan yang terkait dengan pekerja atau jasa, ya, dan penghasilan yang terkait dengan kegiatan. Penghasilan yang terkait dengan pekerja atau jasa itu bisa berupa tunai atau benefit in cash, atau non tunai atau benefit in kind yang diberikan oleh wajib pajak tertentu di sini, yang atas penghasilannya itu adalah bukan wajib pajak atau yang bersifat final, atau bisa juga berupa reimbursement atau penggantian yang secara substantif itu merupakan benefit in cash, atau premi asuransi KKJDB guys, ya, KKJDB di sini kecelakaan, kesehatan, jiwa, kemudian apa, beasiswa gitu ya, dan wiguna guys, KKJDB yang dibayar oleh pemberi kerja. Lalu terkait dengan kegiatan, bisa hadiah penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, atau selain hadiah dan pekerjaan, dengan catatan di sini hanya yang benefit in cash.
Nah, kita akan lihat guys satu persatu di sini ya. Kita akan cek. Nah, yang penghasilan terkait kerja atau jasa, benefit in cash, oke, benefit in cash, ini penghasilan diberikan dalam bentuk tunai, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan imbalan lainnya, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk tunai. Lalu, natura kenikmatan, ini bila diberikan oleh wajib pajak tertentu. Ya, ini jadi objek pajak, ya, wajib pajak tertentu guys, sepanjang diberikan oleh wajib pajak penghasilan dengan PPh final atau berdasarkan nomor kebutuhan khusus. Ya, oke, lanjut lagi guys. Di sini contohnya adalah natura itu adalah beras, benefit in kind, natura kenikmatan. Natura itu beras, sembako, imbalan bentuk barang lain berwujud ya, yang bisa langsung habis. Sementara kenikmatan itu mengacu pada bentuk fasilitas seperti antar jemput, pengobatan, rumah dinas, mobil dinas, gitu ya. Oke, jadi ini kalau misalnya diberikan oleh pemberi kerja yang atas penghasilannya telah dikenai PPh final atau berdasarkan norma penghitungan khusus atau din profit, ini menjadi objek pajak guys. Sementara kalau misalnya yang bukan, ya, yang misalnya penghasilannya tidak dikenai PPh final, maka ini bukan objek pajak guys. Karena Undang-Undang PPh bilang bukan objek pajak. Jadi kalau kata Undang-Undang PPh bukan objek pajak, PPh, maka bukan objek PPh manapun, termasuk objek PPh pasal 21 guys. Salah satunya adalah natura kenikmatan. Oke. Nah, kemudian juga objek 21 terkait dengan pembayaran premi asuransi kesehatan kecelakaan jiwa di guna dan beasiswa. Oke. Jadi substansinya memang dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Tapi ini pada dasarnya adalah benefit in cash karena tidak diberikan langsung kepada pegawai. Ya, jadi ini juga harus diperhitungkan sebagai objek PPh pasal 21 yang harus dipotong PPh pasal 21 guys. Nah, di sini misalnya di sini ada aturannya guys ya. JKM 0,3%, ya. Oke, besarnya 0,3%. Secara PPh badan dia boleh jadi biaya. Di objek 21 mereka taxable income ya, TI ya. Oke, masih ingat guys, rekonsiliasi ya, walaupun rekonsiliasi orang pribadi, tapi ini badan ya guys ya. Tapi ini secara ini mirip-mirip lah. JKK, jaminan kecelakaan kerja, ini sifatnya asuransi juga guys, 0,54%. Ya, sepanjang dibayarkan oleh apa di sini asuransi atau dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, maka dia boleh jadi biaya di PPh badan, taxable income. Oke. Pemotong pajak di sini jaminan kesehatan dibayar perusahaan 4%, deductible expense, taxable income. Bila ternyata jaminan kesehatan dibayar pegawai, maka bukan pengurangan penghasilan. Dan biaya apa di PPh badan juga nggak boleh jadi biaya kan, yang bayar pegawai, bukan biayanya perusahaan. Premi pensiun, JHT, jaminan hari tua ditanggung perusahaan, 3,7%, deductible expense, tapi non taxable income, bukan objek PPh 21. Nah, kalau ditanggung pegawai, berarti sama ya, bukan pengurang penghasilan, karena kan dibayar pegawai guys. Dan tidak boleh jadi biaya, iyalah kan bukan biayanya perusahaan, tapi biayanya pegawai. Nah, inilah guys. Lengkapnya jadi seperti ini guys. Ya. Jadi di sini terkait dengan kegiatan berupa hadiah, ya, tunai maupun non tunai. Itu tadi yang terkait jasa kegiatan ya, pekerjaan atau jasa ya, yang kegiatan yang ini guys. Oke, hadiah penghargaan selain hadiah, apapun bentuknya tunai maupun tunai, sepanjang tunai maka objek 21. Oke. Pekerja jasa kegiatan benefit in cash pasti objek 21 ya guys. Gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sebagainya. Benefit in kind, natura kenikmatan, bukan objek 21 nih. Tapi bila ternyata bukan wajib pajak atau diberikan oleh wajib pajak dengan PPh final atau diberikan wajib pajak berdasarkan NPK nomor penghitungan khusus, maka jadi objek pajak. Buat siapa? Buat mereka ini objek pajak. Ya kalau ternyata bukan mereka, bukan 1, 2, 3 ini guys, maka di sini bukan objek PPh pasal 21. Oke, itulah jenis-jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 guys. Oke. Bila ada objek 21 guys, tentunya kan ada yang non objek ya. Oke, yang non objek di sini ya, pembayaran manfaat santunan asuransi
Bukan premi ya guys, manfaatnya di sini. KKJDB lagi, kesehatan kecelakaan jiwa di Udina dan beasiswa, natural kenikmatan dalam bentuk apapun, ya, termasuk yang ditanggung pemerintah. Oke, ini bukan objek pajak guys. Kecuali ya, yang tadi ya, wajib pajak yang tadi ya, iuran pensiun ini bayar account ke dana pensiun disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran THT JHT kepada penyelenggara JHT atau jam sostek, zakat terima oleh pribadi dari badan LAZ yang dibentuk disahkan pemerintah, sumbangan wajib keagamaan ya yang diterima oleh wajib pajak dari lembaga keagamaan disahkan oleh pemerintah, beasiswa dengan syarat tertentu, kenikmatan berupa pajak tanggung oleh pemberi kerja termasuk oleh pemerintah. Itulah guys, yang bukan objek PPh pasal 21. Oke guys, demikian dasar-dasar perpajakan mengenai PPh pasal 21. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share, guys. Yang belum subscribe, guys ya, jangan lupa segera subscribe, oke? Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.